Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bi ulumi syari'ati wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali senantiasa dengan niat yang baik, senantiasa kita berupaya untuk membenahi diri, membenahi hati, dan senantiasa pula kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan ini senantiasa barokah, manfaat, masalah di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Beberapa kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan tentang sekian banyak hal yang mengantarkan kita kepada kesuksesan, kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. Kesempatan ini akan saya sampaikan pula di antara konsepnya lagi untuk agar supaya kita dapat kebahagiaan, dapat kesuksesan, yaitu apa yang kita istilahkan dengan istiqomah. Istiqomah bisa berarti konsisten menjalankan sesuatu kebaikan terus menerus tanpa putus. Karena di suatu saat sahabat yang namanya Sufyan mematur kepada kanjeng Nabi, ya Allah nasihatilah saya, berilah kami konsep agar supaya dalam keberagamaan ini bisa menjalankan dengan sesungguhnya tanpa aku akan bertanya kepada orang lain. Maka beliau Nabi memberi konsep, katakanlah saya iman kepada Allah dan beristiqomahlah. Artinya dalam rangka setelah mengatakan amantu billah, keimanan ini dipegang teguh, dijaga terus, tentu dengan pengamalan, dengan ucapan, senantiasa terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu terus menerus sampai kita menghadap Allah. Di satu makalah juga dikatakan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kita sering dengar dengan istilah karomah atau kemuliaan. Kalau para nabi, para rasul diberi satu kelebihan yang namanya mukjizat, sesuatu yang melemahkan musuh, yang membuat musuh tidak berkutik. Di samping itu mukjizat sebagai satu sesuatu yang menjadikan bukti bahwa si nabi atau si seseorang rasul itu benar-benar seorang rasul, buktinya ada mukjizat atau mempunyai mukjizat. Kemudian kalau para kekasih Allah, ada yang dianugerahi namanya karomah, sesuatu yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umumnya orang. Dan sementara dalam ungkapan makalah itu, karomah atau kemuliaan atau keluar biasaan itu sering dicari orang, sering menjadi satu yang sekian banyak orang gandrung untuk mencarinya. Padahal seseorang itu akan mendapat karomah diawali dengan yang namanya istiqomah.
Maka dari itu peringkat tentang istiqomah di makalah itu dikatakan lebih baik dari 1000 karomah. Karena memang adanya karomah diawali dari istiqomah. Di ayat dikatakan, bagian ayat dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku, kemudian ia beristiqomah dalam mengikrarkan ungkapan itu, artinya senantiasa terus menerus beriman dan otomatis diaplikasikan dalam kehidupan, dalam perbuatan yang terus menerus, maka di antara yang dijanjikan Allah adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka, orang yang istiqomah itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Memberi kabar gembira kepada mereka yang istiqomah. Kamu jangan bersedih dan jangan bersusah. Wa absyiru bil jannah. Dan rasakanlah kebahagiaan di dalam dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat nanti. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dari makalah, dari ayat yang saya bacakan tadi, jelas yang namanya istiqomah itu punya peringkat yang agung, punya sesuatu yang luar biasa. Memang sejenak kita renungkan, kenapa istiqomah dikategorikan sesuatu yang luar biasa. Tadi disinggung bahwa itu lebih baik dari 1000 karomah. Karena memang menjalankan istiqomah itu sangat dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, yang mana itu terus menerus. Tentu ini tidak semua orang bisa, jarang sekali yang bisa menjalankan istiqomah. Meskipun demikian, kita harus senantiasa berusaha untuk itu, karena itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kesuksesan. Di samping itu pula, yang namanya istiqomah itu satu anugerah yang luar biasa. Artinya, tentu dalam menggapai istiqomah itu sangat dibutuhkan dengan yang namanya pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita sejenak merenungi atau membayangkan, menggambarkan tentang istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Taruhlah misalnya bagi seseorang yang akan membuka usaha atau bisnis atau jualan misalnya, dan seseorang yang akan berjualan gorengan misalnya, dia menempatkan diri di sudut pasar karena sebagai pemula atau orang yang baru berjualan, tentu belum semua orang tahu. Bahkan untuk hari pertama, kedua, sampai seminggu, sampai 2 minggu kadang nggak laku. Nah, bagi mereka yang tidak istiqomah, bagi mereka yang sudah tergesa-gesa menyimpulkan bahwa dengan bisnis gorengan, dengan jualan seperti ini, ternyata nggak cocok, langsung disimpulkan seperti itu. Maka orang itu sama halnya dengan belum menjalani kesabaran untuk istiqomah. Padahal, coba sejenak kita renungkan. Sangat mungkin atau boleh jadi di saat seseorang itu berjualan itu belum laku, karena boleh jadi memang belum banyak yang tahu, artinya sedang proses. Taruhlah di saat orang lewat kemudian baru tahu, oh
ternyata di situ ada orang yang jualan gorengan. Mungkin saat pertama kali belum sempat beli atau belum ada keinginan untuk beli. Untuk hari selanjutnya kemudian sudah tidak lihat lagi, kemudian lupa dan seterusnya. Artinya bagi si penjual harus istiqomah berada di situ dan harus istiqomah jualan yang ditawarkan atau yang disediakan. Artinya jangan gonta-ganti, jangan yang sering kita lakukan selama ini. Jujur saja di lingkungan kita itu sering ada yang namanya menjalankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu musiman, senengannya musiman. Lek pas wayahe ini aratan, ada musiman apa ikut-ikutan. Dulu kita kenal dengan zaman akik, wabah foto usaha akik, boleh akik, akhirnya semuanya usaha akik. Alah beberapa waktu nggak lama, kemudian sudah hilang lagi. Kemudian ganti lagi. Kita pernah dengar dengan istilah yang namanya bunga gelombang cinta. Oh, semuanya usaha begitu. Terus ada lagi yang namanya dunia klenik. Kita kenal dengan yang namanya pring petuk atau samurai atau apapun. Itu satu kegemaran atau satu kegiatan yang musiman. Artinya musiman di sini tidak istiqomah, tidak terus menerus. Nah, maka satu pekerjaan modal seperti ini tidak akan mampu membuahkan hasil. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita kembali kepada contoh si penjual tadi. Maka selama penjual gorengan di sudut pasar tadi tetap konsisten, tetap terus menerus jualannya, tempatnya, maka nanti lambat laun banyak orang tahu, kemudian ingin mencoba, loh ternyata kok enak, loh ternyata kok murah. Nanti lambat laun mulai banyak yang mengunjungi, banyak yang beli. Kok itu terus bertahan, maka otomatis akan membuahkan hasil. Itulah analogi yang singkat, yang sederhana tentang keistiqomahan. Itu hal yang tentu kita bisa mencerna. Dan meskipun mudah, meskipun sederhana, tapi banyak orang yang nggak mampu hanya begitu saja. Artinya banyak orang yang ingin berbisnis, ingin menekuni satu pekerjaan, tapi jarang yang mampu bertahan, mampu konsisten, mampu istiqomah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya terus gonta-ganti. Dia punya keyakinan seakan-akan bisnis satu barang atau bisnis sesuatu, dia pindah lagi. Saat kita berpindah kepada satu bisnis itu, dia goncang lagi, membayangkan bisnis yang lain yang kelihatan menjanjikan. Akhirnya pindah lagi. Itu nggak beda jauh dengan termasuk jenis amalan yang selama ini kita amalkan. Jenis wazifah, jenis kegiatan, jenis rutinitas, atau jenis ibadah. Maka selama kita belum mampu istiqomah, maka na'udzubillah, kita akan terombang-ambing, sering membayangkan yang sukses itu yang pakai yang si A, yang sukses pakai yang si B, yang sukses pakai si C. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita hanya dipermainkan oleh yang namanya musiman, dipermainkan oleh yang namanya kelihatannya, kesannya. Jadi tidak ada satu kemantapan, tidak ada satu konsistensi, tidak ada satu keistiqomahan. Maka tentu hasilnya tidak bisa maksimal, bahkan akan menemui kegagalan dalam menekuni profesi tersebut atau kegiatan tersebut.
lebih-lebih dalam hal keimanan. Kan ada ayat yang mengatakan innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra. Asalnya iman, kemudian kafir, kemudian iman lagi, kemudian kafir lagi. Maka andaikan di akhir hayat dia dalam kondisi kekafiran, na'udzubillah, betapa memprihatinkannya kondisi orang itu. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama belajar istiqomah, belajar ajak, belajar konsisten. Semua harus kita latih, kita biasakan sedikit demi sedikit, terus menerus, karena itulah yang akan membuahkan karomah dalam makalah tadi, akan membuahkan hasil, akan membuahkan tatanazzalu alaihimul malaikah dan seterusnya. Kita akan dibolo oleh malaikat. Malaikat akan senantiasa menjadi nahnu auliya'akum fil hayatid dunya, mengikrarkan diri sebagai teman-teman dekatnya orang yang mampu beristiqomah. Dan di antara lagi yang akan kita dapatkan kalau kita mampu beristiqomah dan harus mampu senantiasa berusaha untuk mampu, maka Allah akan menjanjikan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan merasakan kekhawatiran, kesusahan, artinya merasakan kedamaian, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini akan mampu mengantarkan kita untuk belajar terus melatih diri untuk istiqomah. Kalau yang selama ini belum, kita upayakan lagi, kita bangkit lagi. Kalau sementara yang sudah tapi belum bisa maksimal, kita maksimalkan lagi. Akhirnya kita benar-benar menghadap kepada Allah, senantiasa istiqomah dalam keimanan, dalam ikrarkan diri amantu billah, benar-benar husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.